Mbak, sebenarnya saya dari tadi sudah nafsu. Wow. Boleh nggak Mbak mengeluarkan cairan saya? Kalau Mbak mau bantu saya kasih Mbak emas 1 foto. Saya mau membantu Mbak, bahasanya membantu. Membantu apa? Saya merasa saya bukan orang yang punya juga seperti itu, tapi saya masih bisa mencari untuk memenuhi kebutuhan saya. Tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu. Akhirnya si Agus ini mungkin putus asa karena semua rencananya dia gagal seperti itu. Ya akhirnya menggunakan tenaganya dia untuk berusaha masuk, mendorong pintu saya itu. Iya, posisi sama seperti kami pada repo. Saya nahan. Itu emang tenaganya dia kuat untuk kita ya kaum Hawa ya gitu. Tenaga dia kuat. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast bersama saya Yusron Saudi Tuan Rumah YS Podcast. Hari ini nih serasa spesial nih. Wah, ini sangat luar biasa. Saya diskusi beberapa waktu yang lalu juga dengan Pak Joko. Ini Pak Joko ini sudah malang melintang, sudah banyak hal sudah dilakukan untuk membantu masyarakat yang memang di tahap-tahap awal, dan juga banyak kasus seperti Bu Nuril ya. Wah, yang ini juga nasional, dan sekarang ini juga sama menjadi pendamping Pak Joko Jumadi. Kemudian sudah bisa hadir, dan hadir juga saya sebut mbaknya aja. Ya, ini ada yang kalau di laporan yang keempat ya. Yang keempat. Ya, yang keempat yang masuk terkait dengan kasus Agus. Kita mulai dari mana nih Pak Joko? Jadi, Bebas. Ini, Pak, jadi ini kita disclaimer dulu nih. Mbaknya ini sudah move on, artinya sudah tidak pada trauma, sudah berdamai dengan keadaan, sudah melupakan ini sehingga mau speak up. Tapi apa alasannya speak up, kita itu aja dulu kita usah tanya. Kayak mbaknya nih, apa sebetulnya yang membuat ini harus dibuka atau diceritakan? Awalnya saya tergerak hati saya ketika membuka akun Instagram yang terus ada salah satu media yang memposting tentang Agus memperkosa mahasiswi situ. Di situ saya udah kayak nggak ada mau bertanya-tanya kok bisa seperti itu, karena saya juga hampir menjadi korbannya Agus seperti itu. Nah di situ saya melihat, saya tidak membaca beritanya, saya langsung melihat kolom komentar. Di situ saya langsung melihat kolom komentar yang dimana hujatan-hujatan yang seharusnya hujatan itu saya rasa itu lebih cocok buat Agus ya, karena di sini perempuan adalah korban seperti itu. Tapi di sini malah terbalik gitu, korban yang dihujat seperti itu. Wow. Ya, korban yang dihujat, yang di situ akhirnya saya tergerak hati saya untuk karena saya nakal berkomentar seperti itu. Di IG nih? Di IG ya, saya berkomentar, saya memberikan kesaksian tentang kelakuannya Agus seperti itu, karena di sisi lain saya juga hampir menjadi korbannya Agus seperti itu. Jadi di situ saya mengatakan Anda tidak akan pernah mengerti bagaimana posisinya jadi korban sebelum Anda merasakannya sendiri seperti itu. Oke, jadi ini dari IG nih Pak Jovan nih. Wow, jadi media sosial. Media sosial ini menjadi hal yang bisa kita gunakan membuka hal-hal yang sangat luar biasa. Pada akhirnya banyak yang bisa tertolong. Atau kita ambil dari segi edukasinya nih Pak Joko nih. Saya ke Pak Joko dulu nih. Nanti kita bercerita lebih jauh lagi. Pak Joko, ini kan sudah kesekian ini, dan ini yang keempat yang akhirnya dengan tegar bisa bercerita apa yang sudah dialami dan sudah melewati masa traumanya itu. Pengalaman Pak Joko di yang keempat ini seperti apa mendampingi? Iya. Pertama begini, saya harus memberikan penjelasan kepada masyarakat soal kondisi yang terjadi. Ini pertama dari posisi saya di awal ya, artinya yang gimana di Komisi Disabilitas Daerah ini
adalah suatu lembaga yang kemudian dibentuk oleh pemerintah daerah untuk membantu bagaimana proses advokasi, pemantauan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak disabilitas. Termasuk disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Nah, dalam kasus ini diawali dari adanya informasi dari Polda bahwa ada seorang disabilitas yang dilaporkan. Oke, di sekitar Oktober ya? Oktober, jadi tanggal 7 Oktober itu ada laporan masuk dan kemudian 8 Oktober kami sudah dapat informasinya. Iya. Dan kemudian dengan Polda udah mulai melakukan tindakan-tindakan. Nah, kami memantau bagaimana penanganan kasus ini. Iya. Nah, pemantauan kami udah oke, jalan. Pada saat awal pelaporan si Agus dilaporkan, tetapi tanggal 8 September itu sudah ada laporan balik dari saudara Agus melaporkan salah seorang yang menjadi saksi karena saksi tersebut mengupload video konten yang kebetulan ada gambarnya Agus. Nah, itu pendampingan pertama. Ternyata konten yang dibuat sama Agus juga membuat pembelaan ya di macam podcast juga ya. Belum sampai podcast, belum kan? Masih di TikTok loh kata TikTok atau di IG itu, yang kemudian itu menimbulkan reaksi. Reaksinya muncul tambahan 2 korban. Setelah video itu viral. Ya. Nah, 2 korban. Sehingga kemudian dimulailah proses penyidikan kasus ini dengan satu orang satu laporan dan 2 orang saksi korban. Kalau korban pertama itu tanggal 7 Oktober, korban kedua ketiga itu 1 Oktober kejadiannya ya. Nah, di situ sebenarnya ketika proses ini kan silent. Iya. Di kepolisian tidak melakukan press release, di KDD ya sama nggak akan blow up kasus ini ya. Nah, terjadilah proses penetapan tersangka dengan menggunakan tadi itu 3 korban akhirnya awal depan 3 korban. Kemudian penyidikan berjalan, ditetapkan bahwa ini masuk sebagai sebuah tindak pidana oleh teman-teman di Polda. Kami juga memantau di situ sampai pada tahap penetapan tersangka. Mulai ribut. Nah, belum ribut ini penetapan tersangka. Pada saat penetapan tersangka, kita sudah minta untuk pertama memang udah kita bantu si Agus dengan bantuan hukum. Artinya kami berkoordinasi dengan kepolisian, akhirnya ditunjuk satu pengacara yang disabilitas yang untuk mendampingi kasus Agus. Sama-sama disabilitas. Kemudian timbul masalah soal penahanan. Awalnya mau ditahan. Mau ditahan, tahanan rutan ya. Terus kami sampaikan bahwa apakah sudah siap belum? Nanti aksesibel enggak? Ada pendamping tidak? Akhirnya kemudian kita tetapkan, KDD memberikan rekomendasi tahanan rumah. Jadi tahanan rumah itu atas rekomendasi dari KDD. Dan di situ mengadvokasi kok. Kan di KDD saya, ini kan yang khusus di KDD. Iya. Nah, akhirnya tahanan rumah. Ya. Setelah dilakukan penahanan rumah, ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tidak ada press release dari Polda, tidak ada silent semuanya. Silent soal. Okay. Namun kemudian saudara Agus menyampaikan ke media, lewat podcast, lewat kemudian IG, speak up lah. Yang kemudian menyebabkan gejolak yang luar biasa. Netizen menganggap bahwa ini polisi tidak profesional, bagaimana mungkin seorang Agus yang disabilitas tanpa lengan bisa kemudian melakukan tindakan itu ya macamnya. Nah, akhirnya kemudian
tanggal 1 Desember, karena ini sudah viral kemana-mana, baru kemudian Polda dan KDD melakukan press release apa yang terjadi dalam kasus ini. Nah, setelah press release itu, setelah kasusnya itu menjadi viral seluruh Indonesia, selain memang di awal ada simpati dari netizen, di sisi lain ternyata ada gelombang baru di mana korban mau speak up. Dari 3 orang setiap hari bertambah dan ironisnya itu juga disampaikan ke KDD. Yang KDD harusnya satu itu salah satunya ya, itu melakukan pemenuhan hak-hak korban, tetapi ketika kemudian ada hak si Agus sebagai laki, tapi di sisi lain ketika ada korban menyampaikan ke kita juga tidak bisa tinggal diam. Sampai muncullah 17 korban termasuk Mbak ini sebagai korban keempat yang lapor, yang di berita acara. Ini itu. Saya kesini dulu nih Pak Jovani. Bagaimana awalnya? Boleh nggak? Bagaimana sebetulnya awal bertemunya? Karena yang dari banyak media juga saya lihat rata-rata itu di satu tempat. Jadi hanya di beberapa tempat di taman ya. Nah, bagaimana awalnya? Kok bisa gitu? Iya, jadi awal kejadiannya itu di bulan Februari akhir tahun 2024. Pagi itu sekitar pukul 9 atau 10 pagi, saya keluar dari kos untuk mencari sarapan ke Taman Udayana. Saya jalan kaki. Karena jarak antara kos saya dengan Taman Udayana terbilang cukup dekat sebelah. Karena saya ngekos di dekat ex bandara. Iya. Jadi pagi hari saya jalan keluar buat beli sarapan. Terus saya sarapan, saya berniat balik ke pos. Saya jalan-jalan kecil. Akhirnya duduklah saya di pos polisi Taman Udayana. Saya duduk di sana, saya pesan ojol gitu, mau balik ke kos tuh, karena saya mau jalan capek juga gitu kan. Saya duduk sembari main HP, si Agus ini datang dengan berdalih mencari seseorang perempuan yang katanya membawa lari motornya dia. Si Agus menjelaskan ciri-ciri perempuan tersebut dan merek motor yang digunakan perempuan tersebut yang saya juga sudah lupa gitu. Ciri-cirinya seperti apa dan mereknya. Dia bertanya sama saya karena saya juga tidak melihat, jadi saya menyampaikan sama si Agus kalau saya tidak melihat dan belum pernah melihat cewek yang tadi disebutkan. Saya buat kayak gitu. Banyak cerita, si Agus meminjam handphone saya gitu kan. Terus si Agus minjam handphone saya buat menelpon ibunya dia. Di situ dari bahasa saja meminjam telepon, saya sempat agak ragu apakah ini pencurian dengan modus baru seperti itu kan. Si yang marah iya kak, pasan iya. Apakah itu pencurian dengan modus baru? Jadi saya bilang oke, saya pinjamkan handphone tapi di sini aja, nggak usah jauh karena saya sudah pesan ojek. Saya bilang kayak gitu, takutnya nanti tidak menemukan titik lokasi saya seperti itu. Akhirnya si Agus menyetujui, akhirnya nelfon di situ si Agus hanya menyebutkan nomor dan saya menekankan seperti itu. Karena bahasanya dia, saya tidak punya tangan seperti itu. Jadi saya menekankan tower tersebut, saya telepon, dia minta diteleponnya melalui WA, WhatsApp. Itu saya speaker, saya biar jelas gitu kan, benar nggak nelfon seseorang atau hanya modus seperti itu. Akhirnya dia benar menelpon seseorang, ya di situ dia menyebutnya mama, orang tuanya dia. Tuh. Mama, dia menjelaskan kalau dia tidak menemukan perempuan yang dicari seperti itu. Jadi setelah selesai dia menelpon, ojek saya datang. Sudah, saya sudah berhenti berurusan sama dia, sudah tidak ada urusan seperti itu kan. Ojek saya datang, ya udah saya kembali dan tidak ada sedikit pun terfikir di benak saya kalau si Agus ini mengikuti saya ternyata dari belakang. Mengikuti saya karena saya juga nggak ada nengok-nengok belakang seperti itu. Motor roda 3. Motor roda 3. Di situ saya naik ojek karena juga jaraknya tidak terlalu jauh, jadi cepatlah nyampe gitu kan.
Jadi udah nyampe kos, saya kebetulan kos saya itu lantai 2, kamar saya di atas dan kamar saya itu dekat dengan tangga seperti itu. Jadi ya udah masuk kos, ini tas masih saya gandeng, baru mau taruh tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Saya nggak tahu ya karena si Agus tidak punya tangan, dia nggak tahu, saya nggak tahu dia ketuk pakai apa. Jadi ya udah saya dengar suara ketukan, saya mikirnya mbak saya gitu. Ya jadi karena kakak saya datang mungkin ngambil bekas atau apa seperti itu. Saya buka, kaget dong. Kaset ternyata yang di depan pintu itu Agus. Nah, terus kok tahu kos saya? Gitu. Sampai sedetail itu tahu nomor kamar saya gitu kan. Dia biasa karena kebetulan kamar kos itu juga nggak kedap suara. Ini tiap orang yang ketok pintu, kamar sebalkon ketok pintu kadang iya. Terus pas saya mau berpikir dia ketuk-ketuk pintu satu-satu kayak nggak mungkin banget karena kejadiannya begitu cepat, saya belum sempat taruh tas. Awalnya saya kaget, saya tanya, saya nggak ada nanya apa-apa dulu, saya langsung nanya, kok bisa tahu kos saya seperti itu. Terus dia bilang, saya tadi ngikutin mbaknya, niat saya mengikuti itu hanya untuk mengucapkan terima kasih seperti itu. Oh ya, terus di situ saya menjawab karena Agus posisi masih di depan pintu dan saya di belakang pintu, posisi saya masih di dalam kamar. Si Agus omong sama saya, ya boleh nggak kita berbicara sebentar ngobrol-ngobrol, tapi di kamar mbaknya, seperti itu. Di situ saya menolak lah ajakan dia. Saya bilang, oh nggak boleh, kamar itu privasi saya, apalagi kita lawan jenis, ya banget. Kalau memang benar niatnya mau ngobrol, udah di luar di bawah. Di sana tuh ada beruda, saya bilang kayak gitu. Akhirnya si Agus mengiyakan mau gitu. Ya udah turun, saya tutup itu turun. Di situ si Agus bercerita, dia menyebutkan nama lengkapnya, alamatnya, kuliahnya di mana, dan dia juga menceritakan bahwa dia itu seorang guru kesenian seperti itu. Di situ dia juga bilang saya yang lagi viral. Saya nggak tahu karena kan banyak ya viral-viral seperti itu. Terus dia minta saya buka YouTube, ngecek, disuruh cari anunya dia, saya mengikuti di situ. Di situ mulailah menjual iba. Dia kayak ya seperti korban-korban yang lain menjual iba. Dia bertanya bagaimana saya bertahan hidup dengan kondisi saya seperti ini. Di situ saya mencoba memberikan motivasi untuk ya terus tetap hidup, jangan berkecil hati, saya kayak gitu kan. Pendek cerita nih, kita singkat aja ya mas ya. Pendek cerita kurang lebih 1 jam kami berbicara. Lama itu ngobrol. Kurang lebih 1 jam bercerita, saya izin pamit sama si Agus untuk beristirahat. Saya bilang, mungkin penjara cukup sampai di sini, kalau memang masih mau boleh. Kapan datang lagi, saya butuh waktu istirahat. Dan si Agus di situ mengiyakan, iya mbak, selamat beristirahat. Situ. Selanjutnya ya udah selesai di situ, saya kembali naik ke atas, tutup pintu, baru mau rebahan, belum sempat baringkan badan, baru mau rebahan nih, diketok lagi sama si Anggo. Tapi langsung menaruh curiga bahwa ini Agus. Iya, langsung saya karena getaran ketukannya sama. Ketukannya itu sama bunyinya gitu. Ya udah buka pintu, sananya ada yang bisa dibantu lagi. To the point dia. To the point. Mbak, sebenarnya saya dari tadi sudah nafsu. Wow. Boleh nggak Mbak mengeluarkan cairan saya? Saya sudah berdiri. Di situ dia dari luar aja gitu, dia memperlihatkan, dia nggak buka sih, cuma memperlihatkan dari luar bahwa organ vitalnya sudah berdiri. Di situ saya marah. Masih depan pintu. Masih di depan pintu posisi. Di situ saya marah. Kamu jangan macam-macam. Udah saya gelindingin kamu. Posisi ini kan ke kamar. Nggak gitu aja. Kalau saya kan udah benar-benar gelap mata gitu. Oh ya. Terus kalau Mbak mau bantu saya, nanti saya kasih Mbak emas 1 kotak. Di situ saya langsung menolak mentah-mentah aja kan, ya saya tolak mentah-mentah, enggak. Akhirnya dia minta tolong teleponkan ibunya lagi.
ambil HP, teleponin Kui. Enggak, posisinya udah masih pegang HP. Kita teleponin dia. Tapi masih Posisinya masih depan pintu. ada tuh ya off. Dia belum nggak pernah masuk ke kamar. Setelah itu saya teleponkan lah ibunya dia, saya speaker. Jadi setiap dia ini meminjam handphone saya mencoba speaker. Di situ dia menelpon melalui WhatsApp. Jadi saya teleponin melalui WhatsApp terus. Speaker apakah dia benar-benar berbicara dengan seseorang atau hanya bohong seperti itu. Jadi saya teleponkan, dia ngomong sama ibunya. Benar, ibunya yang ditelepon. Ibunya, karena di situ saya melihat profilnya ada foto Agus, ada foto cewek yang saya nggak tahu itu kakak atau adiknya, dan ada foto ibunya. Mereka foto bertiga menggunakan baju warna biru dan udeng. Oke, setelah itu dia nelpon, dia langsung to the point. Mak, boleh nggak saya kasih? Dia menyebutkan nama saya karena kami sudah sempat berkenalan kan. Oke. Boleh nggak saya kasih si mbak ini emas 1 kotak yang di rumah? Ibunya bilang, iya boleh. Saya mikir, ini apa? Seharusnya sebagai orang tua yang normal, ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi itu materi gitu kan. Perempuan itu siapa? Kenal di mana? Buat apa? Untuk apa? Kenal berapa lama? Kayak seperti itu. Ya. Di situ langsung udah selesai nelfon. Dia langsung bilang, tuh kan mbak, kalau mbak mau bantu saya kasih mbak emas 1 foto. Saya mau membantu mbak, bahasanya membantu apa? Saya merasa saya bukan orang yang punya juga seperti itu, tapi saya masih bisa mencari untuk memenuhi kebutuhan saya. Tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, gitu kan? Ya, akhirnya saya tetap menolak di situ. Enggak. Sampai 2 kali saya berkata, kamu jangan macam-macam, nanti saya beliin dingin, seperti itu. Tapi bahasa saya seperti itu, saya tidak ada kayak banyak orang, kenapa nggak berkarya kalau tidak terfikirkan kayak udah buntu aja gitu. Akhirnya si Agus ini mungkin putus asa karena semua rencananya dia gagal seperti itu. Ya akhirnya menggunakan tenaganya dia untuk berusaha masuk, mendorong pintu saya tuh. Iya, posisi sama seperti kami pada repot. Saya nggak akan. Itu emang tenaganya dia kuat untuk kita ya, kaum Hawa ya gitu. Tenaga dia kuat. Makanya di beberapa media saya bilang, sampai saya dihujat di akun Hotman Paris di TikTok, semua saya dihujat. Saya tidak peduli kalian mau berpikir apa, saya bilang kayak gitu. Saya dihujat. Saya bilang dia cuma tidak punya tangan, bukan tidak punya hawa nafsu, dan bukan berarti tidak punya alat vital. Yang dia masih punya semuanya, cuma nggak punya tangan, gitu kan? Ya. Akhirnya saya tetap berusaha aja, nggak ada unsur mengancam sih, kalau nggak ada unsur mengancam ke saya, cuman mencoba berusaha untuk masuk sampai akhirnya saya berhasil ya, lindungan Tuhan juga ya, saya berhasil menutup pintu. Ya. Tadinya ya udah, si Agus pergi dengan keadaan kesal. Sore harinya kakak saya pulang, saya cerita tadi saya tatap orang kenal, saya nolongin dia gini terus dia datang ke sini terus mau berbuat aneh-aneh. Situ kakak saya takut. Akhirnya saya memutuskan ya udah pindah kos. Kamu mungkin aman hari ini, kita nggak tahu di hari ke depan dia bawa teman gitu, seperti Irma kita perempuan. Akhirnya saya pindah kos. 1 bulan kemudian si Agus ada sempat menghubungi saya lagi. Karena sudah tersimpan nomor HP di ibu ya. Dia menghubungi saya, ngechat sih dan aku. Dia ping, tanya lagi di mana, lagi ngapain, ngajakin ketemuan. Saya nggak gubris, akhirnya langsung saya kasih nomor. Dan juga pas hari itu paginya kejadian ketemu Agus, sorenya saya bercerita, malamnya saya keluar sama kakak saya, kebetulan cari makan ke daerah Udayana juga. Dia ada masih berkenan kayak nggak ada rasa takutnya, nggak ada berpikir saya sudah mau berniat jahat ke anak orang, nggak mungkin saya bermain ke sana lagi, nanti saya dicari, nanti saya digebukin. Mungkin dia nggak punya pemikiran seperti itu. Dia masih ada di sekitar. Ketemu cuma saya nggak memperlihatkan muka saya, cuma sama kakak saya. Itu loh cowok yang tadi datang. Udah paksa dilihat seperti itu. Wow, ini Joko, dari sekian memang
yang beredar di media sosial ya. Kalau saya ngelihat ini kan tidak dari unsur ancamannya karena ada beberapa kan yang diancam. Kalau ini kan berhasil mempertahankan diri ya, artinya tidak terjadi. Nah, Pak Joko, ini yang lain-lain ini kan yang saya dengar juga ada juga yang sampai jauh. Iya. Jadi dari yang saya terima laporan dari teman-teman ya, dari pendamping, kemudian dari Polda, itu memang tidak semua korban itu sampai kepada terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul ya. Tetapi sebagian ya kayak saudara yang tadi, Mbak yang keempat ini, yang kemudian memang belum sampai pada tahap persetubuhan tapi sudah bisa melarikan diri. Nah, dan memang sekali lagi antara korban dan pelaku ini kan sebenarnya sama-sama sudah mengakui bahwa telah terjadi nih. Kalau yang korban yang pertama yang menjadi pokok laporan kasus ini kan si korban mengaku disetubui, Agus juga mengaku melakukan persetubuhan. Yang membedakan hanya versinya Agus itu adalah suka sama suka, versinya korban manipulasi psikologis. Sebenarnya yang kita perlu buktikan hanya itu saja. Jadi yang kita perlu buktikan nantinya adalah apakah betul itu manipulasi psikologis, apakah atau hubungan suka sama suka. Ini ribet jadinya. Ribet nggak kira-kira dalam beberapa yang Pak Joko tangani? Ini kan kalau sudah berbicara manipulasi. Ya nanti tergantung sekali lagi kan pernyataan-pernyataan itu ketika dia bilang itu suka sama suka, maka dia juga harus menunjukkan alat bukti yang mendukung bahwa itu adalah suka sama suka. Tapi kalau kemudian nih polisi, jaksa menggunakan pasal bahwa ini ada manipulasi psikologis, jadi kekerasan seksual, persetubuhan, yang persetubuhan itu terjadi karena adanya manipulasi psikologis, maka kewajiban dari jaksa nanti membuktikan bahwa betul ini adalah manipulasi psikologis. Dengan apa? Dengan alat bukti yang ada. Alat bukti ya, kalau di dalam KUHP ada 5 alat bukti plus di Undang-Undang TPKS ada 3 alat bukti. Ya. Minggu-minggu ini kan sudah ada reka ulang ya. Dan memang fokusnya itu di Udayana dan memang di sana kebanyakan gitu. Ya. Nah, dari perjalanan ini apa yang Pak Joko bisa tangkap? Reka ulang yang terjadi kemarin itu adalah reka ulang kedua. Reka ulang pertama itu sudah dilakukan atas versi korban. Nah, rekonstruksi yang kemarin itu adalah rekonstruksi kedua itu atas versi pelaku. Iya. Oke, berarti tinggal mencocokkan dengan alat bukti yang ada. Iya. Wow, ini harapannya Pak Joko kan ini kita nggak ingin ini menjadi panjang gitu, dan efek psikologis ke para korban ini kan tentu akan lama jika kasus ini terus di blow up dan rentang waktunya cukup panjang, maka sisi traumatik karena kan HP ini terus gitu. Iya. Jadi memang sejak awal sebenarnya kita berharap kasusnya itu silent, kita buktiin di pengadilan mana, karena versinya cuma 2 aja, pembuktiannya hanya soal 2 itu aja, manipulasi psikologis atau suka sama suka. Nah, tetapi kan ini kasusnya jadi panjang begini ya, memang akhirnya dampaknya ya kemana-mana, termasuk Agus bagaimana ya secara psikologis dia juga tidak baik-baik saja, karena bagaimanapun awalnya banyak yang pro simpati pada Agus, tapi tiba-tiba malah kemudian berbalik. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah salah satu korban terbesarnya dari kasus ini adalah teman-teman disabilitas. Dia stigma labelisasi kepada mereka. Beberapa case ini yang juga akhirnya kemudian KDD juga harus ikut turun tangan. Umpamanya kemarin kami ditelepon oleh seorang calon ada seorang yang mendaftar CPNS disabilitas. Dia takut untuk ikut tes. Nanti khawatirnya di stigma, dilabelisasi gara-gara kasus ini. Dan akhirnya ya minta ke
ke KDD untuk membantu proses pendampingan nanti. Jadi nanti tes itu didampingi oleh KDD. Wah, sampai ini saja minta didamping ya. Berarti ini efeknya luar biasa. Betul. Dan di netizen juga ini yang saya juga himbau ya, jangan kemudian kalau ini kan masih praduga tidak bersalah. Kita belum tahu versinya mana yang benar, apakah versinya Agus atau versinya korban. Nah, asas praduga tidak bersalah ini kemudian juga berlaku pada Agus meskipun kemudian ini sedang berproses. Nah, karena kalaupun ini terjadi, Agus itu ya hanya oknum. Tidak boleh kita menyamaratakan bahwa semua disabilitas seperti itu. Jadi kita harus tetap menganggap dia oknum. Kalau biasanya ada oknum polisi melakukan itu. Dia tetap individu, disebutnya sebagai oknum. Tidak bisa dibebankan bahwa ini disabilitas seperti itu. Tapi di lapangan yang terjadi yang kita sangat beratkan adalah masih ada labeling stigmatisasi terhadap disabilitas karena ada ya kasusnya. Wow, ini saya kembangnya ini ada yang menarik nih dari cerita tadi. Ini kan pada akhirnya awal pembukaannya itu adalah komentar di media sosial. Setelah berkomentar, memberanikan diri speak up tentang ini, apa yang Mbaknya rasakan, tekanan ataukah justru? Kalau saya ya untuk pribadi gitu, karena kejadiannya tidak terjadi. Saya bisa menangkis perkataan orang yang mungkin bilang kita bodoh. Seperti yang saya bilang tadi, kamu tidak akan pernah merasakan sebelum kamu berada di titik itu, sebelum kamu menjadi korban. Oke, gitu. Susah loh untuk memposisikan diri seperti itu. Setidaknya saya sempat ada dari pokoknya pekerja di NTB, pegawai negeri, dia berkata itu pedas banget, kayak apa sih apa sih dia ngomong, pokoknya itu tuh nyakitin banget. Saya tumben nemuin komentar senyakit itu. Akhirnya saya ngomong di situ, saya betul-betul marah. Setidaknya kalau kamu tidak bisa berempati ke korban, kamu jangan nyampah di kolom komentar. Saya bilang kayak gitu. Kita punya kakak, punya adik, kita terlahir dari seorang perempuan. Gimana beratnya menjadi seorang perempuan, bahkan mohon maaf ya, pandangan kebanyakan netizen gitu kan, berpandangan dari cara berpakaian. Mau sesyar'i apapun kita berpakaian, kalau orang itu sudah berpikiran kotor kayak kita nggak bisa bilang orang yang syar'i itu orang yang bagus, tapi kita juga nggak bisa bilang orang yang tinggi ilmu agama itu seorang pendosa juga. Kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Oke, jadi di media sosial tentu ketika berkomentar itu kan ada identitas media sosial. Ayah. Resikonya seperti apa? Banyak yang DM aja. Nah, saya melihat anda begini gitu. Jadi ketika berani speak up, pasti ini pansos Iya. Untungnya saya tidak pernah melakukan. Untungnya nggak ada baca. Mau dengar berita, tidak mau nonton, meskipun nanti ada di podcast saya juga nggak nonton lagi. Yang kita hindari apa? Komentar. Emang ada udah komentar-komentar kayak gitu di bilang podcast. Karena saya merasa saya tidak bersalah, saya tidak ada ingin menggapai sesuatu untuk saya muncul ke sini karena ingin menggapai sesuatu biar dikenal sama orang. Nah, ini korban gitu. Seharusnya saya yang sebagai korban harusnya mau dong menentukan diri, tapi di sisi lain saya ingin membantu sesama kaum saya perempuan. Jadi di situ cara saya saya tutup semua foto. Oke, di privat akhirnya. Iya. Akunnya ya di privat. Nah, ini jadi itu tadi saya sempat ini juga. Jadi kalau sampai berani memberikan kesaksian di kolom komentar itu kan langsung orang penasaran ini siapa itu orang cari itu. Nah, resikonya adalah seperti tadi. Dan kan yang namanya kolom komentar, apalagi kayak media Lombok gitu kan yang mencakup masalah ini. Teman-teman saya juga berteman sama itu yang membaca komentar tuh pasti sering lihat tanya-tanya seperti itu. Ya saya ya udah speak up ke mereka. Saya di sini mata-mata hanya ingin membantu. Jangan pikir buzzer nanti dibayar-bayar. Sumpah demi apa?
sampai anak kadang nggak keurus, saya nggak peduli sampai dari pagi sampai jam berapa, saya tetap membuka suara, membuka mata masyarakat tentang kasus ini. Kan ini korban, stop menjudge kami gitu. Oke, wah, Pak Joko, permintaan memang di awal sudah ditanamkan betul oleh mbaknya, kalau tidak di posisi itu, dan memang sulit gitulah merasakan apa yang pada saat itu ya, akhir Februari itu yang dirasakan. Nah, kalau melihat perjalanan kasus ini nih, bola besar, kasus nasional, dan mungkin saja terblow up media-media internasional, karena ini cukup unik lah langkah kasus seperti ini Pak Joko. Pak Joko, sampai detik ini mendampingi korban nih. Sebenarnya kalau mendampingi langsung enggak ya. Bahkan beberapa korban itu saya juga enggak bertemu langsung. Yang mendampingi adalah teman-teman pendamping. Dan ini cukup banyak. Wah, ada memang dari BPHM, ada dari Senyum Puan, ada dari PKBI Mataram, ada dari Satgas PPKS Untram, ada dari Lembaga Perlindungan Anak, ada dari UPTD PPA Lombok Barat, teman-teman Kemensos juga terlibat, teman-teman LPSK terlibat, Kementerian PPPA terlibat. Jadi mereka yang sebenarnya berinteraksi secara langsung. Nah, saya mungkin lebih banyak menjadi diri mengkoordinat, karena tugas kita di KDD adalah memastikan bahwa ini terlindungi gitu loh. Iya. Jadi bukan semata-mata nanti ada pertanyaan, banyak netizen yang bertanya, kok KDD kok kayaknya lebih memihak kepada korban? Iya, enggak, saya bukan memihak pada korban. Yang kami lindungi itu adalah soal hak, bukan personilnya. Agus sebagai tersangka dalam kasus ini, dia disabilitas, yang dilindungi KDD adalah haknya dia, bukan kita membela, tapi melindungi. Korban sebagai korban, KDD berupaya untuk bagaimana memenuhi kebutuhannya dia juga. Tetapi karena ini KDD tidak bisa bergerak sendiri dalam konteks penanganan korban, maka KDD tidak melakukan langsung. Tapi yang melakukan adalah lembaga-lembaga layanan yang ada. Tetapi informasi, koordinasi tetap dilakukan. Jadi kalau ditanya bagaimana kondisi kedua, saya update setiap hari. Berarti berada di dua sisi ini. Update setiap hari. Saya dapat informasi, katanya karena kasus ini terblow up, kondisi psikologisnya Agus katanya mengalami depresi, tekanan. Yang saya lakukan apa? Saya langsung berkomunikasi dengan Kepala Dinas Kesehatan. Boleh dicek nanti. Ya. Apa yang kami komunikasikan? Kita harus siap untuk kemudian Agus ini apa perlu psikolog atau perlu psikiater? Kami tawarkan. Mau nggak psikiater? Mau nggak psikolog? Menolak? Ya udah. Oke. Kalau sudah menolak kan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, termasuk umpamanya ini kan ada wacana nanti Agus ini kalau terjelek dia harus masuk lapas, harus ditahan rutan. Sebelum itu terjadi nanti Agus dibawa ke situ umpamanya mendadak, kami sudah duluan ini fasilitasi, pastikan dulu nih fasilitasnya memadai nggak, fasilitasnya accessible nggak. Oh, ada yang belum, tambahin dong. Oke. Kurang apa ini? Umpamanya shower, tambahin shower. Karena dia nggak mungkin pakai gayung, walau alam ya. Tapi mikirnya sebenarnya kalau dia dengan kondisi itu mungkin lebih aksesibel kalau dia pakai shower. Udah, mandinya pakai shower. Untuk toiletnya gimana? Ini toiletnya harusnya yang bisa membersihkan sendiri. Ada spot yang dan bisa membersihkan. Smartwatch ya. Kalau nggak bisa ya pakai yang kayak pakai kaki umpamanya, kayak model dulu dispenser waktu COVID kan biasanya dispenser, wastafel itu kan pakai tangan, tapi kemudian di modifikasi sedemikian rupa diinjek. Nah, ini mungkin juga bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini yang kita pastikan. Nah, jadi jangan berpandangan bahwa ini hanya ini, enggak. Nanti sisi korban kami juga harus bekerja sama.
Nah, yang tugas saya lakukan adalah kami update. Nah, ada yang menyanyikan, lu kok berdua dengan korban. Nah, ini kan dalam kasus ini sekarang Mas Yusron menghadirkan korban didampingi oleh pendamping korban. Kebetulan saya diundang juga. Ya, apakah kemudian dibilang wah ini KDT hanya mendampingi korban, bukan mendampingi, yang mendampingi kan pendamping korban. Kebetulan Mas Yusronnya manggilnya undangnya berdua nih. Karena nggak mungkin undangnya korban dengan Agus. Iya betul. Ini Pak Joko memang masih perjalanan panjang. Artinya banyak kasus lain juga ya yang justru masuk di saat-saat seperti ini. Nah, hal-hal sensitif juga nih. Nah, mudahan langkah-langkah apa yang dilakukan ini yang penting tetap sehat dulu nih Pak Joko nih. Sehat, kemudian nanti kembangkan kolaborasinya lagi. Dan ini kasusnya masih banyak. Ini masuk ke P21. Ya, di kejaksaan butuh waktu di penuntutan, nanti masuk di persidangan vonis, belum tentu vonis kemudian diterima, masih kemungkinan ada banding atau kasasi. Jadi masih panjang. Saya masih ingat kasus Baik Nuril itu saya mendampingi sudah hampir 4-5 tahun. Iya, sangat panjang. Saya ikut itu, luar biasa. Menguras energi dan waktu yang sangat luar biasa itu aja. Oke, saya ke Mbaknya nih. Jadi perjalanan sampai detik ini tentu ya ada arahnya di keluarga. Tapi yang saya syukur tadi di pendamping sudah menyatakan ya di awal. Jadi ini posisinya sudah move on nih. Ya sudah happy, artinya sudah tidak depresi lagi. Nah, support keluarga seperti apa? Kalau aku sih nggak ada banyak berbicara sih ya. Cuma nanti berhati-hati lagi, apalagi orang baru seperti itu. Apalagi kalau keluarga yang lain nggak tahu masalah seperti ini, yang tahu cuman kakakku, dan kakakku sampai saat ini nggak tahu kalau aku speak up. Jadi sembunyi-sembunyi. Ya karena kakakku sudah wanti-wanti, adek kan mau usah speak apa kayak gitu. Cuma saya di sini juga karena saya seorang wanita, saya merasa saya mampu mungkin dengan suara saya juga bisa membuat jangan semua lah ya, sebagian masyarakat jangan memandang remeh. Dan semoga hal-hal seperti ini terakhir jangan lagi ada kekerasan pelecehan seksual seperti itu. Kasihan kita yang perempuan, karena perempuan itu kalau kata bapak saya ya ibarat telur mentah dan telur mata. Kalau laki-laki itu telur mata, jadi dia jatuh masih bisa ditolong, sedangkan perempuan telur mentah jatuh apalagi pandangan di masyarakat kok udah kayak rusak kayak gitu, udah jelek, kayak udah perempuan nggak benar kan. Stigma itu Pak Joko yang akan menjadi hal besar, tanggung jawab besar yang akan terus menghantui, dan berita ini kan ini masalahnya kalau sudah berada di media sosial itu tertanam, kapanpun dicari itu akan muncul. Nah Pak Joko, harapan terbesar dari kasus ini atau apa yang bisa dipesan pada masyarakat gitu? Pertama bahwa saya berharap kasus ini cepat selesai ya. Artinya ya udah hakim harus cepat memutuskan kira-kira begitu, karena ini kan gong terakhirnya ada di hakim. Versi mana yang akan diambil oleh hakim? Apakah versi pelaku kalau ini suka sama suka, atau korban yang kemudian kita menyatakan itu manipulasi psikologis? Itu pertama. Yang kedua, kasus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Salah satunya adalah stop stigmatisasi, stop labelisasi. Kepada siapa? Satu, kepada disabilitas. Yang ini saya yakin, saya tadi sampaikan, yang menjadi korban terbesar dalam kasus ini adalah disabilitas. Teman-teman disabilitas yang tidak ada salahnya dia terstigmatisasi. Termasuk nama Agus ya. Itu. Jadi teman-teman disabilitas ini yang banyak menjadi korban. Yang kedua adalah korban ini pasti terstigmatisasi juga, apalagi di masyarakat kita. Ya, termasuk yang perlu kita lihat adalah ketika kemudian ada peristiwa-peristiwa kekerasan seksual atau peristiwa apapun, jangan kemudian melihatnya dari
pandangan kita, dari kacamata kita, dari kondisi kita. Kita harus bisa melihat bagaimana kalau kita ada dalam posisi itu. Sekarang pada ngomong namanya, ini itu suka sama suka. Kalau suka sama suka kenapa baru sekarang ceritanya? Kenapa baru sekarang dia lapor? Karena dia tidak melihat. Bisa jadi mungkin kalau dia jadi korban, sama sekali dia tidak akan berani ngelapor. Menutup diri. Oleh karena itu stigmatisasi kepada disabilitas, kepada korban ini harus kita hentikan. Termasuk komentar-komentar di medsos. Komentar Anda sedikit saja itu ternyata bisa melukai banyak pihak. Termasuk sekarang umpamanya contoh di media ada yang memparodikan Agus, memparodisikan kondisi fisik disabilitas. Bukan hanya Agus yang kemudian tersakiti, teman-teman disabilitas juga tersakiti. Nah inilah yang tolong hentikan yang ini. Saya terakhir ke Mbak Nyeng. Apa yang kemudian bisa kalau kita berbicara hikmah, apa yang bisa dipetik dari pesannya kepada teman-teman lain? Kalau pesan saya sih, kita yang sebagai perempuan pintar-pintar menjaga diri. Kalau seandainya ada kejadian yang mungkin sama seperti kami yang para korban, lebih bisa, kalau bisa berteriak minta tolong atau apa. Intinya kita menjaga diri, jangan dianggap perempuan itu lemah, kita laki perempuan sama. Ini sangat luar biasa. Jadi sejak awal kita ambil sisi edukasinya, dan kenapa mau speak up di sini karena kita harus membuka diri. Kita harus membuka diri bahwa siapapun bisa. Kita semua rentan sebetulnya. Semua kita rentan. Tidak ada seseorang pun yang menyatakan dirinya terbebas. Kita nggak tahu entah kapan kita bisa kena gitu. Nah ini kita harus tetap waspada. Namun ke depan mungkin tugas-tugas Pak Joko ini maha berat. Akan banyak karena berada di dua posisi yang sangat luar biasa. Menempatkan diri beliau di yang saya cukup. Menurut saya Pak Joko berada di dua posisi dalam satu kasus ini cukup berat. Dan dua-duanya mesti merasa nggak bisa terima menurut saya ketika Pak Joko. Tapi kan Pak Joko ini betul-betul menekankan bahwa pemenuhan sesuai aturannya ada, baik korban maupun tersangka saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas di YS Podcast. Semoga ini bisa mengedukasi ini dan bisa memberi pelajaran yang cukup baik kepada kita masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan, kita bahas di sini. Ketemu lagi di konten YS Podcast lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.